Kenapa ini lagi? Kenapa ini lagi? Kenapa? Oh, nggak apa-apa, itu direkam. Ya, direkam ya. Oke. Semua lihat gambarnya. Oke. Jadi PKLH apa tadi? Pendidikan, kebersihan, dan lingkungan hidup. Nah, ini adalah PKLH dengan materi yang baru karena bukunya kemarin hari Rabu baru datang. Sebelumnya kita udah pernah bahas yang sebelumnya PKLH, tapi ini yang buku terbaru. Materinya yang pertama adalah mengenal air dan mengenal tanah. Siapa yang tahu air? Air biasanya dipakai buat apa? Buat mandi. Buat mandi. Buat cuci tangan. Buat cuci tangan. Terus buat apa lagi? Buat menyiram tanaman ya. Oke. Kita lanjut. Lanjut ya. Nah, tujuannya kita belajar ngapain ya? Nanti kita akan belajar melalui gambar. Nanti kalian menyebutkan ciri-ciri air bersih dan sehat yang digunakan sehari-hari. Kemudian nanti kalian bisa membedakan air bersih dan air kotor. Kemudian, melalui pengamatan gambar, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri tanah yang subur itu gimana. Terus, kemudian nanti kalian dapat membedakan tanah subur dan tidak subur ya. Nanti kalian bisa membedakan tanah subur itu seperti apa sih, tanah yang nggak subur itu bagaimana. Nanti ya kita belajar ya. Lanjut. Nah, ini di sini ada gambar. Ini adalah gambar air yang kotor. Nah, yang ini ya, yang Ustazah tunjuk ini ya, yang ini, yang ada tanda panahnya Ustazah. Ini tandanya adalah airnya kotor. Kenapa kotor Ustazah? Karena di sini ada air limbah, polusi-polusi bekas pabrik-pabrik. Nah, ini airnya kotor. Nah, dan yang ini air ketika kita mencuci tangan, air yang mengalir. Kalau kita mencuci tangan, lebih baik pakai keran di air yang mengalir. Kemudian ini, ada anak-anak yang sedang menikmati air hujan. Ini air. Nah, terus tuh ada lagi air yang digunakan sebagai air minum. Nah, air yang digunakan sebagai air minum. Jadi, air untuk mencuci tangan, untuk bermain, air hujan, ada juga air untuk ingat ya, kalau mandi hujan boleh, tapi setelah mandi hujan langsung mandi air yang buat mandi biasa di rumah di kamar mandi ya. Terus itu langsung pakai minyak kayu putih badannya, langsung dibawa tidur ya. Jangan kalau sudah mandi hujan langsung ganti baju, langsung mandi ganti baju pakai minyak kayu putih supaya badannya hangat lagi. Karena kan kalau hujan airnya dingin kan, bisa sakit. Jadi nggak apa-apa mandi hujan, tapi kalau setelah mandi hujan langsung mandi, bersihkan badannya, terus pakai minyak kayu putih badannya dilumurin baru dibawa tidur ya. Jadi biar seger kembali. Kadang kalau habis mainan mandi hujan itu dibiarin gitu kan, udah ganti baju, ndak mandi, jangan ya, langsung kalau bisa minum habis mandi, pakai minyak kayu putih, minum air hangat, langsung tidur ya, biar sehat lagi ya. Tapi kalau bisa sih nggak usah mandi hujan, kalau misalnya ini lagi cuaca yang nggak baik, bebek nggak usah mandi hujan dulu ya, nggak apa-apa. Lanjut, kenapa? Izin ke kamar mandi. Oh iya, boleh. Nah, ini kita mengenal air. Air tuh, Ustazah bacakan, air itu penting buat makhluk hidup. Buat siapa? Buat kita, buat adik, buat ayah, buat ibu, buat semuanya. Air di bumi itu banyak, tetapi hanya ada tempat dan jenisnya yang berbeda-beda. Air itu sangat diperlukan manusia, hanya air yang aman digunakan. Nah, air yang aman yang kita bisa pakai itu yang gimana sih Ustazah? Nah, ada contohnya. Jadi air yang bisa kita pakai adalah air yang bersih. Jadi ada air kotor sama air bersih.
Air lihat dulu ya. Kalau air kotor itu airnya berwarna. Terus airnya ada rasa. Maksudnya gini, misalnya kalau ada yang kayak kalau bukan berwarna misalnya seperti sirup bukan. Jadi airnya itu misalnya air yang di mana di keran kok tiba-tiba airnya berwarna, berarti airnya kotor nggak bersih. Nah, habis itu airnya itu ada rasanya. Nah, kok jadi pas tiba-tiba kita buka keran kok airnya ada rasa asin atau ada rasa manis. Nah, itu berarti airnya nggak bersih ya. Airnya harus air yang bersih. Bajai izin ke toilet. Oh iya, boleh Mas Barnes. Silahkan. Bukan aku. Oh, bukan. Siapa tadi? Gak tahu. Oh, nggak tahu. Iya, boleh. Ustazah, kalau airnya kotor bisa jangan-jangan warnanya hijau. Oh iya, jangan dipakai kalau airnya kotor ya. Kalau misalnya airnya, nah ciri yang kedua ada air bersih. Nah, air bersih itu dia tidak berwarna. Nah, dia nggak ada warnanya. Terus tuh dia juga nggak berbau dan dia nggak ada rasanya. Kayak air yang di keran itu loh. Kalau misalnya kalian buka keran kan, ada air langsung ngalir. Itu airnya bersih karena dia tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Nah, itu airnya air bersih ya. Lanjut. Nah, ada. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mbak Nasyita. Baru selesai tahfiz kan, Nak? Nah, terus ada dua sumber air yang biasa kita pakai di rumah. Itu ada air sungai dan air sumur. Ya. Air sungai itu biasanya yang dialirkan ke rumah kita. Misalnya yang kayak waduk Manggar itu yang ada yang mengalirkan air PDAM itu. Itu ada air sungai dan ada air sumur. Ya. Terus itu sumber air bersih semakin jarang ditemukan. Ayo, siapa yang coret-coret ini ya? Ayo, saya tahu loh namanya. Saya saja. Oh iya. Sumber air bersih itu semakin jarang ditemukan. Kenapa? Bukan ada yang coret-coret. Ada yang coret-coret, enggak coret-coret ya. Didengarkan usahanya sambil dilihat servernya ya. Sumber air bersih itu semakin jarang ditemukan. Kita harus memelihara air agar selalu bersih. Dengan cara apa? Tidak buang sampah di sungai. Kemudian air sumur yang tidak jernih atau keruh kurang aman digunakan. Jadi kalau misalnya ada air sumur yang warnanya keruh, sebaiknya tidak digunakan. Tapi sekarang jarang kok yang ada sumur. Rata-rata orang-orang di Balikpapan sudah memakai air PDAM ya. Oh iya, di sini ada Ibra. Tadi takutnya nanti nggak bisa masuk lagi. Ada Ibrahim di sini. Sudah masuk Ibrahim? Ibrahim ada? Iya ada. Oh, alhamdulillah. Ustazah takut nanti nggak masuk lagi. Soalnya kemarin sempat bilang nggak bisa masuk. Ada ya? Mas Ibrahim ada ya? Terima kasih Mas Ibrahim. Ya. Ya, alhamdulillah. Terus yang keempat, dan karena air sumur itu keruh, tidak baik digunakan dan berbahaya untuk tubuh. Lanjut. 5 ciri air bersih yang bisa kita minum. Jadi ada cirinya 5. 1, dia tidak berwarna, kemudian memiliki rasa yang tawar ketika diminum. Tawar itu gimana sih Ustazah? Tawar itu, dia itu nggak ada rasanya. Ya. Kenapa Mas Barnes? Gak ada rasa. Ya, nggak ada rasanya. Jadi tawar itu nggak ada rasanya. Ya, jadi ciri air bersih yang boleh kita minum tidak berwarna, tidak memiliki rasa atau dia tawar, kemudian dia tidak memiliki bau. Jadi dia nggak ada baunya. Mau nggak ada bau harum, nggak ada bau, pokoknya dia nggak ada baunya.
ya. Itu dia bebas bakteri. Biasanya airnya yang sudah dimasak atau juga mungkin bisa air kemasan seperti air aqua, air squades, air le mineral. Jadi airnya yang bebas bakteri. Kalau di rumah biasanya airnya dimasak, ditaruh di termos supaya selalu panas atau hangat karena kondisi seperti ini lebih baik kita meminum air hangat, sering-sering minum air hangat daripada kita minum air es ya. Kalau bisa minum air esnya dijarang-jarangin ya, jangan suka minum air es. Kalau bisa sih minumnya air hangat karena kondisi yang tidak baik sekarang ini ya. Kondisi yang kita selalu menjaga kesehatan kita. Kemudian memiliki suhu normal. Nah, suhu normal itu biasanya yang air putih biasa gitu. Kalau misalnya kalau mau dihangetin atau dikasih air panas nggak apa-apa. Jadi dia jadi air hangat gitu. Biasanya kan kalau air yang di kemasan itu air hangat kan, air yang suhunya normal maksud saja. Jadi itu bebas bakteri dan bisa diminum. Kemudian selanjutnya ada tanah. Nah, kita itu taunya tanah aja yang kita injak kan. Nah, itu ada beberapa jenis tanah. Satu, tanah liat, tanah humus, tanah ini yang satunya ini tanah fosforik dan ini tanah pasir. Nah, kalau ini jarang kita temukan ya, yang tanah fosforik ini jarang. Kalau tanah humus itu biasanya tanah yang kita sering lihat di kebun-kebun yang tanahnya biasanya buat tanaman, tanah humus. Kemudian ada tanah liat, ada tanah pasir. Tanah pasir itu biasanya kita temukan di pantai. Itu tanah pasir. Kalau tanah humus ini biasanya di kebun, di tanaman ya, yang dia subur untuk buat tanaman. Nah, jadi ada 4 ya jenis tanah humus, tanah liat, tanah fosforik, dan tanah pasir. Kemudian, selain air, tanah juga penting bagi makhluk hidup. Kenapa? Karena tanah itu merupakan tempat hidup manusia. Lanjut. Tanah berguna untuk manusia dan hewan. Supaya apa? Karena tanah itu merupakan habitat hewan seperti cacing. Jadi tanah, kalian pernah lihat cacing nggak? Cacing itu biasanya kita temukan di dalam tanah. Biasanya kalau misalnya ada bundanya lagi menanam tanaman, biasanya di dalam tanah itu ada cacing. Nah, kenapa di dalam tanah itu ada cacing? Nah, cacing itu dia hidup di dalam tanah. Makanya di sini kata-katanya tanah juga merupakan habitat hewan seperti cacing. Nah, gitu. Terus itu tanah yang gembur paling baik untuk menyimpan air. Nah, jadi kalau misalnya tanah yang gembur itu tanah yang baik untuk menyimpan air karena tanah adalah lapisan paling atas di bumi. Jadi di bumi itu ada laut dan tanah ya. Jadi lapisan yang paling atas adalah tanah ya. Lanjut. Nah, ciri-ciri tanah. Tanah itu sebagai penyimpan air. Kemudian, tidak semua tanah dapat menyimpan air dengan baik. Jadi ada tanah yang tidak bisa menyimpan air. Biasanya tanah yang tandus. Nah, tanah yang subur adalah tanah yang mengandung zat hara. Zat hara itu adalah tanah yang subur ya. Kemudian lanjut, semakin banyak menyimpan air, maka tanah dapat terhindar dari erosi. Erosi itu seperti, jadi kalau misalnya tanahnya tandus itu dia tanahnya gampang tergeser dan bisa menyebabkan bencana alam. Jadi kalau misalnya tanah yang baik itu adalah tanah yang bisa menyimpan air. Lanjut. Nah, ini ada gambar. Ya. Ada gambar. Gambar yang satu ini gambar yang apa ya? Ini gambar tanah yang tandus. Lihat ya. Lihat gambarnya.
Yang ini gambarnya tanahnya tandus karena ada retak-retaknya ini. Lihat. Mas Aufar lihat. Nah, ini ada gambar tanah kan? Tanahnya ini tandus karena ada retak-retaknya seperti ini. Dia kering tanahnya. Nah, kalau yang ini tanahnya subur. Kenapa subur? Karena tanahnya ada tumbuhannya. Ada tumbuhannya, ada tanamannya. Ya, yang ini ya. Nah, Ustazah mau tanya deh. Mbak Nasita, yang Ustazah tunjuk ini gambarnya tanah yang subur atau tanah yang tandus? Tanah yang subur. Kalau Mbak Kaila, tanah yang ini tanah yang subur atau yang tandus? Tandus. Yang tandus. Kenapa tandus, Mbak Kaila? Karena tanahnya retak. Oh iya, pinter. Terima kasih, Mbak Kaila. Lanjut ya. Udah paham ya? Nah, ini ada tanah subur. Tanah subur itu cirinya punya banyak zat hara. Zat hara itu apa sih? Itu humus yang kayak yang ada hijau-hijaunya gitu yang bisa buat subur tanaman. Tanahnya menyimpan air. Nah, tanahnya mudah menyimpan air, kemudian warnanya agak gelap. Jadi tanah yang subur itu warnanya agak gelap. Terus tuh dia punya cacing tanah. Mas Barnes nggak coret-coret ya, Soli. Nah, jadi tanah yang subur itu punya banyak cacing. Jadi ya, Ustazah kasih tahu satu, tanahnya berhumus, ada zat hara, kemudian mudah menyimpan air. Yang ketiga warnanya gelap. Terus yang keempat banyak cacing. Ustazah mau tanya sama Mbak Alisandra. Mbak Alisa ya namanya. Mbak Alisa, coba sebutkan 2 ciri tanah subur. 2 aja. Ada di share screen, boleh. Nah, ini. 1, banyak zat hara. Satu, banyak zat hara. 2, mudah menyimpan air. 3, 2 aja deh, 2 aja. Nah, yang paling mudah diingat, banyak cacing Ustazah. Nah, terus yang kedua, warnanya gelap. Ya, yang gampang diingat aja. Ciri tanah subur adalah banyak cacing, warnanya gelap. Ya, tuh ya. Satu lagi, terakhir. Saja mau tunjuk siapa ya? Nah, ini ada ciri. Ini ada gambar tanah apa ini? Ini ada gambar tanah tandus. Tanah tandus itu warnanya pucat, terus itu dia agak terang. Nah, ini tanahnya tandus. Kemudian tanahnya terasa kasar dan keras atau retak-retak. Ya. Nah, jadi kalau misalnya tanahnya kasar atau keras itu, tanahnya ciri tanah yang tandus ya. Nah, Ustazah mau tunjuk deh. Siapa ya? Mbak Erina. Mbak Erina, sebutkan 2 ciri tanah tandus, Mbak Erina. Warnanya pucat, agak terang. Terus? Oke, terima kasih Mbak Erina. Pinter. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada soalnya. Karena sebenarnya soalnya banyak banget. Tapi minggu ini atau pekan ini Ustazah kasih ini dulu karena bukunya belum ada semua ya. Karena kalau di buku soalnya itu sampai 10 loh teman-teman. Nah, Ustazah cuma buku soalnya 5 aja.
Nanti kalian tulis ya di buku. Insya Allah kalau pekan depan sudah semua ya, bukunya udah ada, bisa diambil di sekolah. Nanti diambilnya dengan Ibu Lina atau dengan Ibu Ustazah Frida. Nanti diambil ya bukunya, boleh nanti ditanyakan buku PKLH-nya. Datang hari Rabu kemarin. Terus itu buku bahasa Arabnya belinya di Novimat ya. Nah, ini soalnya yang pertama, ya ada di Nurul Fikri punya minimarket namanya Novimat. Jadi beli buku bahasa Arab di Novimat, harganya kalau tidak salah harganya 65.000. Buku PKLH-nya ngambilnya di sekolahan, pinjam di sekolahan, nanti diambil karena hari Rabu kemarin baru datang. Jadi hari Selasa belum datang, tapi hari Rabu sudah datang. Bisa diambil nanti ya. Soalnya sebutkan 3 ciri air bersih. Tadi kan ada 3 ciri air bersih. Tadi apa? Tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak punya rasa. Dan sebutkan ciri-ciri tanah yang subur. Nomor 2. Apa tadi? Warnanya gelap, kemudian banyak cacingnya. Kemudian nomor 3, ada 2 sumber air bersih yang kalian tahu. Satu ada air apa tadi ya? Air hujan bisa, air sumur sama air apa tadi? Sumber air bersih. Air sumur sama air apa? Air sungai. Air sungai, air sumur. Terus air hujan. Ya, tapi sebutkan 2 aja ya. 2 saja. Kemudian ada 2 tanah yang kita pelajari tadi. Tanah yang mana? Tanah yang retak-retak sama tanah yang warnanya gelap. Tanah yang subur sama tanah yang tandus. Ya. Nomor 5. Dalam kegiatan sehari-hari kita menggunakan air yang mana? Yang bersih. Oke. Jadi paham ya, hari ini kita belajarnya apa tadi? Kita belajarnya tentang air dan tanah. Air itu ada air bersih sama air yang kotor. Terus air yang boleh diminum seperti apa? Terus tanah tadi ada 2 jenis. Tanah yang tandus dengan tanah yang subur ya. Hari ini kita belajar PKLH, air dan tanah. Jangan lupa nanti dikerjakan soalnya. Jangan lupa isi absennya, tadi sudah di-share di grup. Sebelumnya kita foto dulu ya. Kita foto dulu seperti biasa. Semuanya tersenyum. Kita foto dulu. Oke, kita foto ya. 1. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Kita foto, nanti dilihat fotonya di grup ya, Ustazah kirim ya. Di grup WA-nya kelas 1 Abu Bakar Asyidik ya. Oke. Nah, ini hari Kamis tanggal 9. Kamis tanggal 29 ya. Tanggal 29. Tanggal berapa? Tanggal 29. Harus tahu hari loh ya. Hari yang paling ini hari Kamis. Tanggal berapa? Tanggal 29. Kalau gitu sudah selesai ya. Jangan lupa tugasnya ya. Ustazah akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita besok ketemu lagi tapi jam 8 ya. Karena jam setengah 10 kalian belajar doa dan hadis. Jadi nanti untuk belajarnya besok PJOK dengan Ustazah Titin jam 8. Besok pagi jam 8 ya dengan Ustazah Titin. Jadi khusus hari Jumat jam 8 ya. Untuk pelajaran akademiknya ya. Doa dan hadis kita
10. Sampai Teman-teman, saya akhiri ya. Sampai ketemu besok pagi jam 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu besok. Dadah.